Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU, Pak Sekjen, teman-teman dari media massa yang telah menyediakan waktu untuk hadir pada konferensi pers siang ini. Kami akan menyampaikan informasi termasuk respon kami terhadap beredarnya video di salah satu media sosial terkait dengan pemungutan suara di luar negeri. Nanti sejumlah informasi termasuk detail-detailnya akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua. Hadir bersama kita semua hari ini ada saya, ada Pak Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asy'ari, ada Pak Sekjen Bernard Kemawan Sutrisno. Nanti kita setelah penyampaian materi dan kemudian respon dari KPU yang disampaikan oleh Ketua, kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 3-4 pertanyaan. Setelah itu kita akhiri. Baik, teman-teman, kita langsung aja ke Pak Ketua terkait dengan update perkembangan tentang pemberian suara di luar negeri yang sebagaimana undangan konferensi pers yang kami sampaikan kepada teman-teman media. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU. Yang saya hormati Mas Bernard, Sekjen KPU. Yang saya hormati teman-teman jurnalis. Pada hari ini, hari Selasa ya, tanggal 26 Desember 2023, kita bertemu di sini dalam rangka KPU menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang cuplikan video di media sosial yang beredar, yang di situ menggambarkan ada orang membuka amplop surat suara, dan di dalam amplop tersebut ada amplop lagi yang di dalamnya ada surat suara pemilu presiden, dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa pemilih di Taiwan atau Taipei sudah menerima surat suara. Nah, sehubungan dengan tersebut penting kami sampaikan penjelasan, karena hal ini penting. Mengapa? Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya, surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal, atau pemberian suaranya itu early voting lebih awal daripada pemungutan suara di dalam
negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN. Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode pos, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Sekali lagi ya, pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode pos itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN. Yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode pos dihitung. Jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik, itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Nah, pada dasarnya aturan tentang jadwalnya demikian ya, pengirimannya 2 Januari sampai 11 Januari. Makanya kemudian ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilih sudah menerima surat suara, berarti kan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei, sehubungan dengan video tersebut. Sebenarnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? Nah, sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan yang pertama, KPU telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei nomor 028-SD-065-065-2023 tertanggal 26 Desember 2023 kemarin, perihal permohonan maaf dan penjelasan terkait pengiriman surat suara metode pos. Nah, berkaitan dengan konten video yang diunggah tersebut, perlu kami jelaskan bahwa yang pertama, nanti detail-detailnya akan kami sampaikan naskah rilisnya ya, supaya teman-teman nanti ketika menulis atau mengutip lebih mudah. Karena ini ada detail-detail angka jumlah surat atau amplop yang dikirim, ada jumlah surat suara yang diterima dan dikirim dan seterusnya, dan juga produk-produk hukum KPU. Yang pertama, berdasarkan keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023
tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024, SK tersebut tanggal 25 Oktober 2023, telah ditetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemilu yang diselenggarakan oleh PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara. Saya ulangi ya, 230.307 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara untuk pemilu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II. Dan sebanyak 175.140 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu tersebut. Di antaranya merupakan surat suara untuk pemilih yang memberikan suara dengan metode pos. Jadi perlu kami jelaskan bahwa surat suara yang dicetak untuk 3 metode pemilih, tiga metode memilih di Taipei, yaitu metode TPS, metode KSK, dan metode pos, itu sebanyak 230.307. Nah, di dalam 230.307 tersebut terdapat 175.145, 175.145 lembar surat suara yang digunakan untuk metode pos. Yang kedua, KPU telah mengirimkan surat suara untuk masing-masing jenis pemilu sebagaimana dimaksud kepada PPLN Taipei dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2023. Artinya PPLN Taipei pada tanggal 22 Desember 2023 telah menerima surat suara untuk 3 metode memilih di Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara. Yang ketiga, khusus untuk surat suara metode pos, saya ulangi lagi, sebanyak 175.145 lembar surat suara atau 175.145 lembar surat suara, ya, itu untuk metode pos. PPLN Taipei telah mengirimkan di antara 175.145 lembar tersebut, PPLN Taipei telah mengirimkan sebanyak 31.276, saya ulangi lagi, 31.276 surat atau amplop yang berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 929 lembar surat suara pemilu presiden wakil presiden serta 929 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II pada tanggal 18 Desember 2023. Jadi amplop atau surat yang dikirimkan pada gelombang pertama oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 18 Desember 2023 sebanyak 929 amplop, ya, atau surat. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat 2 jenis surat suara, yaitu surat suara pemilu presiden jumlahnya 929 lembar, untuk pemilu anggota DPR jumlahnya 929. Jadi 2 jenis surat suara tersebut di dalam satu amplop yang sama. Kemudian gelombang kedua dikirimkan pada tanggal 25 Desember 2023 oleh PPLN kepada pemilih sesuai dengan alamatnya masing-masing. Yang dikirimkan pada gelombang kedua adalah sebanyak 30.347 lembar surat suara. Saya ulangi, 30.347 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan 30.347 lembar surat suara untuk pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Jadi dalam amplop isinya 2 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan yang jenis kedua adalah surat suara untuk pemilu DPR. Nah, gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kemarin itu yang dikirimkan
sebanyak 30.347 amplop atau surat yang di dalamnya ada 2 jenis surat suara tersebut. Sehingga pengiriman surat suara untuk metode pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dalam 2 gelombang tersebut, jumlah total surat suara yang terkirim untuk jenis pemilu presiden maupun jenis pemilu DPR itu adalah 62.552 lembar. Saya ulangi, 62.552 lembar. Yang keempat, berikutnya, berdasarkan surat Ketua PPLN Taipei, sebagaimana kami sebutkan terdahulu tadi, nomor 028-PL.01.8 strip SD-065-2023, melaporkan bahwa surat suara untuk pemilih dengan metode pos masih terdapat 140.869 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, yaitu pemilu presiden maupun pemilu DPR, yang belum dikirimkan kepada pemilih. Artinya masih ada di kantor PPLN Taipei. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, pengiriman surat suara yang dilakukan oleh PPLN Taipei sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya sama-sama jelas. Nanti secara tertulis kami sampaikan bahwa jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih itu menurut lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan penghitungan suara untuk pemilu mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan, yaitu sudah dikirimkan secara bergelombang. Jadi gelombang pertama 18 Desember 2023, kemudian gelombang kedua adalah 25 Desember 2023. Dengan demikian kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei mengirimkan surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Nah, kesempatan untuk memberikan suara bagi pemilih untuk metode pos sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak surat suara tersebut diterima ya, sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara untuk metode pos dihitung. Nah, dengan demikian sangat mungkin setelah pemilih menerima surat suara ya, baik gelombang pertama yang dikirimkan 18 Desember maupun gelombang kedua yang dikirimkan 25 Desember 2023, itu kemudian pemilih sudah menerima surat-surat tersebut dan kemudian memberikan suaranya. Nah, ini kan bisa jadi problem karena apa? Pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU melalui peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian KPU melakukan rapat pleno kemarin itu tanggal berapa? 25 Desember 2023 untuk mengambil kebijakan khusus terhadap situasi yang dihadapi oleh PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini
Dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. KPU akan menyiapkan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Peraturan KPU nomor 25/2023, yaitu pada tanggal berapa? 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Yang keempat, selanjutnya, sebelum PPLN TAIP melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari seluruh KPPSLN yang TPSLN maupun KPPSLN KSK maupun Metro Pos, maka PPLN TAIP ditugaskan atau diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa surat suara yang diterima kembali dari pemilih yang bukan merupakan surat suara rusak sebagaimana dimaksud di atas dan akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. 2. Memastikan bahwa surat suara rusak sebagaimana tersebut di atas diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPSLN dan pada tanda tangan ketua PPLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. Yang ketiga, PPLN TAIP diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak dipergunakan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan disaksikan oleh saksi para peserta pemilu, baik saksi dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon presiden atau presiden dan Panwaslu luar negeri TAIP. Yang keempat, memasukkan surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut ke dalam kantong atau wadah yang disediakan dan diikat untuk selanjutnya disimpan oleh PPLN di kantor PPLN TAIP dengan memperhatikan aspek keamanan. Terus sekalian kira-kira gambarnya begini. Ketika 30 Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.226 salah satu pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih, padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi, kita siapkan penggantinya. Kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya sebagaimana sudah dikirimkan tadi. Nah, untuk 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjur dikirimkan lebih awal.
Sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak, mana yang diikutkan dalam penghitungan suara dan mana yang tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Pada intinya surat suara sudah dikirimkan dan tidak pakai tanda atau kode khusus dianggap rusak dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara. Nah, untuk yang dihitung sebagai surat suara yang tidak rusak atau surat suara yang normal dan nanti akan diperhitungkan hasilnya sebagai perolehan hasil suara adalah surat suara yang diberikan kode atau tanda khusus, yaitu sebanyak 330.307 lembar. Adapun target untuk mengirimkan atau menyediakan surat suara pengganti sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing pemilu presiden dan pemilu DPR, itu paling lambat akhir Desember 2023 ini atau sebelum memasuki jadwal pengiriman kepada pemilih, yaitu 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami menganggap bahwa penjelasan klarifikasi ini penting untuk menghindari simpang siur sehubungan dengan video yang menggambarkan pemilih di Taipei telah menerima surat suara pemilu presiden tersebut. Dan intinya yang ingin kami sampaikan bahwa benar surat suara untuk pemilu presiden maupun pemilu anggota DPR di wilayah kerjanya PPLN Taipei telah dikirimkan 2 gelombang. Nah, itulah yang kemudian nanti kita nyatakan rusak dan akan kita ganti. Surat suara penggantinya akan diberikan kode khusus atau tanda khusus. Demikian juga surat suara yang belum dikirimkan juga akan kita berikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terkirimkan lebih awal di luar jadwal yang telah ditentukan. Demikian teman-teman jurnalis yang dapat kami sampaikan. Perkembangan situasi ini juga kami laporkan kepada pihak-pihak terkait stakeholder kepemiluan, yaitu pemerintah dalam ini Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, kemudian kepada sejawat sesama penyelenggara pemilu, yaitu kepada Bawaslu dan kepada DKPP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.